Baik, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Rain Deinta dengan nomor NIM 2015 2012010005 dari Prodi Sarjana Kebidanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pirimidin. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat ini adalah contoh senyawa dari pirimidin dengan rumus kimianya yaitu C4, H4, dan N2. Kita masuk ke pengertian pirimidin. Pirimidin adalah salah satu basa nitrogen yang membentuk dua jenis dasar nukleotida dalam DNA dan RNA, yang terdiri dari basa cincin nitrogen, satu karbon, sitosis, timin, dan urasil. Pirimidin dapat diidentifikasi dengan struktur 6 atom dalam bentuk cincin. Cincin ini dikenal sebagai cincin pirimidin. Cincin pirimidin adalah senyawa heterosiklik yang berarti mengandung atom dari setidaknya dua unsur yang berbeda. Pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, koenzim atau NADP, NAD, ATP, dan UDPG. Inti pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleat RNA dan DNA. Contoh pirimidin yaitu sitosin, urasil, dan timin. Kemudian metabolisme pirimidin sendiri yaitu menjadi CO2 dan NH3. Pirimidin merupakan unsur yang non-esensial secara dietetik, artinya manusia dapat mensintesis nukleotida secara de novo dari senyawa intermediat amfibolik, meskipun tidak mengkonsumsi asam nukleat. Kemudian struktur kimia dari pirimidin. Pirimidin merupakan senyawa organik heterosiklik aromatik yang mirip dengan piridin. Salah satu dari 3 diazen, yaitu heterosiklik beranggotakan 6 dengan 2 atom nitrogen di atas ring. Ia memiliki nitrogen pada posisi 1 dan 3 di atas ring. Diazen lain pirazin, yaitu nitrogen 1 dan 4, dan piridin nitrogen 1 dan 2. Dalam asam nukleat, 3 jenis nukleobases adalah turunan pirimidin. Ini adalah contoh dari turunan pirimidin, yaitu sitosin dengan lambang C, yang kedua ada timin dengan lambang T, dan yang ketiga ada urasil dengan lambang U. Kemudian kita masuk ke klasifikasi pirimidin. Klasifikasi pirimidin sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada sitosin, merupakan satu dari 2 basa nitrogen pirimidin yang dimiliki DNA dan RNA. Nukleosida ribosanya dinamakan sitidina dan nukleosida deoksiribosanya dinamakan deoksitidina. Sitosina berikatan dengan guanin pada DNA pilin ganda melalui 3 ikatan hidrogen. Kemudian yang kedua ada timin. Timin atau 5-metirulasil merupakan salah satu dari 2 basa N-pirimidana yang menyusun DNA. RNA tidak memiliki timina dan urasil menggantikan posisinya. Pada DNA yang berpilin ganda, timina akan berikatan dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen untuk membentuk struktur yang stabil. Timina bersama dengan gula deoksiribosa membentuk nukleosida yang disebut deoksitimidina atau timidina. Timidina dapat membentuk nukleotida apabila mengalami fosforilasi menjadi DTMP, DTDP atau DTTP. Deoksitimidina mono, di atau trifosfat. DTTP diperlukan dalam PCR sebagai salah satu bahan baku nukleotida. Kemudian yang ketiga ada urasil. Urasil sendiri merupakan satu dari 2 basa N-pirimidina yang dijumpai pada RNA. Urasil hampir-hampir tidak terdapat pada DNA sebagaimana timina. Urasil dapat berikatan dengan adenina melalui 2 ikatan hidrogen meski urasil bukan penyusun DNA. Deoksiriodina trifosfat atau DUTP, suatu nukleotida urasil bersama-sama dengan enzim urasil
N-glikosilase atau UNG dapat diikutsertakan dalam PCR sebagai suatu cara pencegahan kontaminasi pindah silang yang penting dalam esai diagnostik klinis. Kemudian kita masuk ke biosintesis pirimidin. Dalam biosintesis pirimidin, cincin terbentuk oleh serangkaian langkah yang dimulai dalam pembentukan karbamoil fosfat. Pertama, karbamoil fosfat dapat dihasilkan dari reaksi biokimiawi yang melibatkan bikarbonat glutamin, ATP untuk fosforilisasi, dan molekul air. Enzim yang mengkatalisasi reaksi adalah karbamoil fosfat sintetase 2 yang terletak di sitosol. Selanjutnya, karbamoil fosfat diubah menjadi karbamoil aspartat oleh enzim aspartat transkarbamilase. Kemudian, cincin itu menutup melalui kondensasi intramolekul, mengubah karbamoil fosfat menjadi dihidroorotat oleh enzim dihidroorotase. Terakhir, dihidroorotat dioksidasi oleh dihidroorotat dehidrogenase, protein membran integral dalam membran mitokondria bagian dalam, untuk diubah menjadi orotat. Akibatnya, C2 dari cincin pirimidin berasal dari ion bikarbonat HCO3-. N3 berasal dari glutamin, dan sisa atom dalam cincin berasal dari aspartat. Setelah cincin pirimidin terbentuk, 5 fosfo-AD ribosil 1 piroposfat atau PRPP, sebuah ribosa fosfat bereaksi terhadap orotat untuk membentuk orotidin 5 monoposfat atau OMP. OMP kemudian didekarbonilasi dengan enzim OMP deskarbosilase untuk menghasilkan uridin monoposfat atau UMP. Akhirnya uridin difosfat atau UDP dan uridin trifosfat atau UTP diproduksi melalui jalur biosintesis oleh kinase dan defosforilase ATP. UTP dapat dikonversi menjadi sitidin trifosfat dengan aminasi UTP melalui enzim CTP sintetase. Kemudian OMP didekarbonilasi dengan enzim OMP desarbosilase untuk menghasilkan uridin monoposfat. Akhirnya uridin difosfat dan uridin trifosfat diproduksi melalui jalur biosintesis oleh kinase dan defosforilasi UTP. ATP. UTP dapat dikonversi menjadi sitidin trifosfat dengan aminasi UTP melalui enzim CTP sintetase. Ada 2 enzim untuk sintetis karbamoil fosfat, yaitu yang pertama karbamoil fosfat sintetase 2 yang mengkatalisis biosintesis pirimidin dari karbamoil fosfat. Enzim ini terdapat di sitosol A, cytosolic enzim. Yang kedua ada karbamoil fosfat sintetase 1 berperan dalam siklus urea dan biosintesis arginin. Enzim ini terdapat di mitokondria. Kemudian fungsi pirimidin. Pirimidin sendiri sebagai salah satu nukleobasa adalah komponen struktural penting dari asam nukleat. Asam nukleat seperti molekul DNA dan RNA mengandung informasi genetik yang penting untuk semua fungsi seluler dan faktor keturunan. Terlepas dari asam nukleat, nukleobasa juga merupakan komponen penting dari protein dan pati tertentu. Dengan demikian, fungsi mereka tidak hanya berfungsi sebagai konstituen struktural DNA dan RNA, tetapi mereka juga terlibat dalam regulasi enzim dan pensinyalan sel. Kemudian kita masuk ke gangguan metabolisme pirimidin. Gangguan metabolisme pirimidin sendiri yaitu ada asidura orotat atau yang sering disebut sebagai sindrom Reye. Nah, sindrom ini jarang menimbulkan gangguan klinis. Penyakit ini disebabkan oleh ketidakmampuan menggunakan karbamoil fosfat.
Penyakit ini ditandai oleh terjadi kelebihan pembentukan asam orotat. Ada dua tipe, yaitu tipe pertama, defisiensi baik asam orotat fosforibosil transferase maupun uroditilat dekarboksilase. Tipe kedua yaitu defisiensi uroditilat dekarboksilase saja. Orotik asidura keturunan adalah suatu gangguan biosintesis pirimidin. UMP sintetase tidak berfungsi atau tidak dibentuk. Gen UMP sintetase terdapat di kromosom 3. Gangguan ini ditandai dengan ekskresi asam orotat. Akibatnya terjadi anemia yang parah dan kemunduran pertumbuhan. Penyakit ini sangat jarang ditemukan, sekitar 15 kasus di dunia. Pengobatannya dilakukan dengan pemberian UMP. Nah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan dengan pemberian vitamin B12 atau asam folat. Sindrom ini biasanya dilakukan dengan pemberian UMP atau uridin monofosfat atau uridin triacetate yang diubah menjadi UMP. Obat-obatan ini akan melewati enzim yang hilang dan menyediakan sumber pirimidin bagi tubuh. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya ini yaitu pirimidin merupakan senyawa yang sangat penting untuk kelangsungan hidup sel. Dalam tubuh manusia berguna sebagai pembentuk asam nukleat atau bahan pembentuk DNA dan RNA. Basa pirimidin yang terdapat pada DNA adalah sitosin dan timin, sedangkan pada RNA terdapat basa pirimidin, sitosin, dan urasil. Asam nukleat dari makanan akan dicerna di usus dan diubah menjadi mononukleotida dan menjadi basa pirimidin dan direabsorpsi dan masuk ke dalam darah. Hasil akhir dari pirimidin adalah CO2, NH3, dan asam D-isobutirat. Kemudian fungsi purin dan pirimidin memiliki fungsi yang sama, yaitu berfungsi sebagai energi sel dan pembentukan untuk produksi DNA dan RNA, protein, pati, regulasi enzim, dan pensinyalan sel. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.